Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah Natal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, ibadah dilaksanakan dua kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 26 Desember 2021, ibadah dilaksanakan dua kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneguhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 0000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, saudara. Saya percaya kita semua hari siap memuji Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian untuk merayakan kebaikan Tuhan. Yeay. Mari bersama kita masuk gerbang Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia belas sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi kita katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat suaramu, naikkan pujian. Puji dia belas sangkakala, musik dan tarian.
semua makhluk di bumi di surga. Dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat tanganmu dan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Percaya saudara, Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Kami memuji Kau Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian kita yang terbaik bagi Dia dan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kita percaya saudara, kita sudah tiba di akhir tahun 2021. Begitu banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa banyak kebaikan Tuhan yang mungkin sampai hari kita bingung. Begitu banyak kebaikan yang tadi dapat kita hitung. Mari kita hari ini menaikkan pujian kita yang terbaik dan menyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Yes. Bersama kita nyanyikan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, oh, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Semua katakan, Engkau baik, teramat baik Tuhan. Hey. Teramat. Sekali lagi dengan ucapan syukurmu katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Hey. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Dahulu, sekarang dan selamanya Tuhan Yesus selalu baik. Lebih lagi kita menyiapkan hati kita saudara untuk memuji Dia. Ini kami Tuhan, oh,
Haleluya. Bersama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemurahan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. ku mau menyembahmu, Kami mau menyembah Kau Tuhan. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Rajaku, Tuhanku, Allahku. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menaikkan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang tak dapat kami balas Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari naikkan syukurmu lebih lagi, katakan, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi katakan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Yes Lord, Kau baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, amin.
Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memasuki minggu ketiga di bulan Desember ini. Sepanjang bulan Desember ini kita belajar satu tema, semua yang baik dilimpahkannya. Dan minggu ketiga dari bulan Desember ini topiknya adalah kebaikannya sampai selamanya. His goodness forever. Sebagaimana yang ditulis di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur dan bersuka cita karena kita dapat memasuki minggu Advent ketiga. Kehidupan yang dinikmati hingga sekarang adalah anugerah Tuhan. Kalau kita boleh berada di minggu Advent ketiga ini, tentu kita menyadari bahwa itu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dia yang memberikan kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan berbagai berkat sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena itu sebagai umat percaya, Tuhan kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Di sepanjang kehidupan kita, hidup yang Tuhan anugerahkan ini, hidup yang memuliakan Tuhan adalah mengagungkan, membesarkan Tuhan selaku sumber kehidupan bagi umat manusia. Terlebih sebagai umat yang telah percaya kepadanya. Seorang pemuda yang tidak percaya kepada Allah melakukan suatu perjalanan dengan kapal. Ketika ia berada di kapal, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan menerpa kapal mereka. Sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik dan mulai berdoa. Pemuda itu sendiri tidak pernah berdoa. Bahkan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Akan tetapi, karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas, membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut kematian akan datang kepadanya. Pada saat itu, ia mulai mendengar beberapa orang berdoa di kapal itu berseru kepada Tuhan. Hati pemuda itu goyah. Sejak kecil ia tidak pernah berdoa. Tetapi ganasnya ombak membuatnya kehilangan pegangan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk berdoa. Demikian, ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Ampuni aku. Sucikanlah hatiku yang kotor ini. Selamatkanlah aku. Setelah ia berdoa, keajaiban terjadi. Badai itu menjadi reda dan ombak pun menjadi tenang. Pemuda tersebut begitu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan dari tangannya terciptalah sebuah kidung yang sangat indah. Pujian yang berbunyi, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
IC. Inilah pujian syukur yang keluar dari hati yang terdalam oleh sang pemuda yang bernama John Newton. Benar bahwa puji-pujian merupakan respon terbaik yang dapat dilakukan seseorang setelah ia memperoleh kebaikan Tuhan. Pujian seringkali mewakili isi hati yang terdalam. Pujian bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman, keindahan, dan penghormatan kepada Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Maka dari itu, setiap orang percaya harus terus memuji Tuhan atas kebaikannya. Pertanyaannya, apakah kita sering menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas kebaikannya? Jelas bahwa jika dalam keadaan senang, mungkin saja mudah memuji Tuhan. Tetapi saat hal yang tidak suka menimpa kita, adakah kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan atas kasih-Nya kepada kita? Ketika keuangan krisis, apakah juga kita masih dapat memuji Allah yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita? Bahkan ketika kehilangan harapan dan putus asa, adakah kita tetap memuji Tuhan? Melalui bacaan Alkitab Lukas 1 ayat 46 sampai 56, kita diingatkan untuk selalu memuliakan Tuhan sebagaimana yang dilakukan Maria ibu Yesus. Tindakan yang dilakukan Maria secara spontan untuk memuliakan Tuhan adalah sebagai respon atas rencana dan tindakan Allah dalam kehidupannya. Allah berkenan memakai Maria menjadi alat keselamatannya demi menyelamatkan umat manusia sebagaimana yang telah dinubuatkan para nabi dalam perjanjian lama. Dalam ayat sebelumnya, di ayat 28 sampai 38 dikisahkan bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel ke Nazaret untuk apa? Menjumpai Maria yang bertunangan dengan Yusuf dan menyampaikan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan hendak menamai dia adalah Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Roh Kudus akan turun atas Maria dan anak yang akan dilahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Selanjutnya ayat 29 sampai 45 mengisahkan tentang perjumpaan Maria dan Elizabeth di Yehuda. Ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth, maka anak dalam rahimnya melonjak. Kemudian Elizabeth berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah rahimmu. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Karena mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa itu, maka Maria pun membawakan nyanyian pujian untuk memuliakan Tuhan. Maria mengungkapkan isi hatinya untuk memuliakan Tuhan. Maria juga bergembira karena Allah Juru Selamat memperhatikan kerendahan hambanya. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan yang besar. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memperlihatkan kuasanya. Ia menurunkan orang yang berkuasa, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Tuhan menolong Israel hambanya. Maria memuliakan Tuhan bukan hanya karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi dalam keadaannya yang lemah, miskin, dan yang memiliki status sosial rendah, tetapi lebih daripada itu bahwa Tuhan menolong Israel karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada Abraham, bahwasanya melalui kehidupan Maria karya keselamatan bagi Israel dinyatakan. Janji Tuhan bagi umat Israel disampaikan melalui perantaraan para nabi. Di antaranya adalah Nabi Yesaya. Akan tergenapi sebagaimana dalam Yesaya 7 ayat 14 disebutkan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia
akan menamakan dia Immanuel. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui berita Alkitab saat ini, kita pun disadarkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja dalam menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia ini, tanpa memandang status sosial, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau memakai orang yang takut akan Dia. Sebaliknya, Tuhan menentang orang-orang yang congkak hatinya. Orang-orang yang menggunakan kekuasaan dengan semena-mena. Orang kaya yang arogan dan memperbudak orang lain. Dan menindas orang miskin. Sebab itu diingatkan untuk membuang sikap dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, marilah kita mencontohi sikap hidup Maria yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Kehidupannya difungsikan untuk memuliakan Tuhan. Ia memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, juga memiliki relasi yang harmonis dengan sesama. Sikap yang demikian sepatutnya juga kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita dalam menyambut hari Natal yang sekaligus menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dalam setiap segi kehidupan, kiranya kita mampu memuliakan Tuhan, baik secara verbal atau kata-kata maupun tindakan sebagaimana Maria di dalam kehidupannya. Nyanyian pujian Maria adalah merupakan ungkapan sukacita atas kebaikan dan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam diri Maria. Allah menggenapi janji setianya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan menyatakan rahmat-Nya kepada turun-temurun sebagaimana yang diungkapkan dalam nyanyian Maria di ayat yang ke-50. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan tidak ada satupun yang mampu menghambatnya. Terus berkelanjutan bahkan sampai selamanya bagi orang yang takut akan Dia. Kebaikan Tuhan tidak satupun yang sanggup membatalkan dan menahannya. Allah baik. Baik merupakan sifat Allah itu sendiri yang tidak bisa terlepas dari dirinya. Dan karenanya tidak bisa tidak setiap saat Dia selalu baik. Allah baik sampai untuk selamanya. Perwujudan kebaikan Allah atas manusia adalah turun dari tempat maha tinggi dan datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ia melakukan itu karena Ia baik bagi kita. Yaitu mengasihi kita sebagai manusia hina oleh dosa yang semestinya dibuang jauh dari hadirat Allah. Namun oleh kasih-Nya, Ia menyelamatkan kita dari hukuman dosa dengan menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Mati dan dikuburkan. 3 hari kemudian Ia bangkit dan hidup. Dan barang siapa yang percaya, menerima dan menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Penyerahan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan tampak di dalam kehidupan sehari-hari, di mana arah hidup kita bukan lagi kepada dunia dan diri sendiri, tetapi kepada Kristus. Artinya bahwa bila kita telah percaya dan menerima dan menyerahkan hidup kepada Kristus, tidak lagi hidup menurut dunia, tidak lagi menurut daging, tetapi oleh firman Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Inilah yang disebut orang benar akan hidup oleh iman. Sebagaimana yang dicatat oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis,
orang benar akan hidup oleh iman. Iman kita akan terus bertumbuh bila kita memberi telinga untuk mendengarkan firman Kristus. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran kita terus pertajam dengan pendengaran akan firman Tuhan. Bukan kepada berita dunia. Pendengaran kita terus diarahkan kepada berita baik, yaitu Injil Kristus yang memberikan hidup, bahkan hidup sampai kepada kekekalan. Berita baik, yaitu firman Kristus, akan menyegarkan tulang-tulang kita, memberi kekuatan, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan. Kebenaran dari mulut Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya pasti digenapi. Kebenaran dari firman Kristus tidak ada satupun atau setitik pun dusta dan kepalsuan. Kebenarannya kekal untuk selamanya. Itu sebabnya ketika kita memasang telinga dan memberi perhatian sepenuhnya kepada firman Kristus, maka kita akan mengalami penyegaran, sukacita, damai sejahtera, dan kesembuhan serta pemulihan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Amsal 15 ayat 30 dikatakan, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Pasanglah telinga dengan baik kepada kabar baik, bukan kepada kabar buruk. Kabar baik adalah Injil Kristus. Pasanglah telinga kepada Injil dan perhatikanlah firman Kristus. Firman Kristus adalah kabar baik yang memberikan kehidupan dan hidup sampai kepada kekekalan. Tutup telinga kepada kabar buruk dari dunia ini. Palingkan wajahmu daripadanya dan arahkan seluruh pandangan, telinga, perasaan, dan kehendak kepada kabar baik, yaitu firman Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, kehidupan sampai kepada kekekalan. Sebagaimana Maria mengarahkan telinga, hati, perasaan kepada berita baik yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang datang kepadanya. Dia menutup telinga kepada berita intimidasi dari dirinya dan sekitarnya. Dia menghentikan kekhawatiran dan ketakutan dirinya oleh perasaannya sendiri. Namun ia mengamini perkataan firman Tuhan yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu." Kabar baik yang datang kepada Maria itu mendatangkan kebaikan baginya setelah ia menerima seperti yang diperkatakan malaikat itu. Kabar baik akan baik dan mendatangkan kebaikan bila kita menerima dengan baik dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kabar baik dan kebaikan Tuhan yang diterima Maria diresponnya dengan menyanyikan pujian yang memuliakan Tuhan yang muncul dari dalam hatinya. Maria menyadari betapa Allah itu baik kepadanya dan kepada umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Tuhan setia kepada janji-janjinya. Kebaikannya tidak ditentukan oleh perbuatan dan status sosial manusia. Kebaikan Tuhan yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kebaikan Tuhan itu turun-temurun sampai selama-lamanya. Dari nyanyian Maria yang dituliskan ini, ada beberapa hal kebaikan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh Maria dan dinyatakannya kepada umat kepunyaannya sampai selama-lamanya. Hal yang pertama, Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Itu yang dicatat di dalam ayat 48 sampai dengan ayat 49. Yang kedua adalah rahmat Tuhan turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Dan yang ketiga, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Yang keempat, meninggikan orang-orang yang rendah. Yang kelima, melimpahkan segala yang baik bagi yang lapar.
Yang keenam, menolong hambanya-hambanya. Yang ketujuh, Allah mengingat rahmat dan janjinya turun-temurun. Satu hukuman membawa kembali manusia untuk menikmati kebaikan-kebaikan Allah turun-temurun sampai selama-lamanya menurut nyanyian Maria. Hukuman itu adalah menyingkirkan kecongkakan. Kecongkakan merupakan biang kerok, malapetaka yang menjauhkan kita dari kasih karunia dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sifat mengandalkan diri sendiri adalah kecongkakan manusia dan merupakan kekejian di hadapan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 15 sampai dengan ayat 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kecongkakan menjauhkan diri kita dari hadirat Allah. Kesombongan mengasingkan kita dari kemurahan Allah. Keangkuhan menghalangi kebaikan Tuhan yang mengalir setiap saat atas kita. Namun kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kesombongan manusia disingkirkan dan dihancurkannya agar kebaikan-kebaikan dari Dia kita dapat menerima dan menikmatinya. Kebaikan Allah yang diberikan kepada kita adalah turun-temurun sampai untuk selama-lamanya. Kebaikan Allah terus mengalir dan setiap penghalang kebaikannya disingkirkan, dihancurkan oleh Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya. Setiap orang yang menerima dan menyerahkan diri kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kemampuan untuk hidup, hormat dan takut akan Tuhan. Mereka diberi kekuatan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus untuk mampu mendeteksi, menyingkirkan, dan menghancurkan setiap penghalang kebaikan Allah atas mereka. Menurut nyanyian Maria, kebaikan Allah selamanya kita dapat menikmatinya. Hal yang pertama, rahmat Tuhan turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Itu yang ditulis dalam Lukas 1 ayat 50a. Orang yang takut akan Tuhan adalah hal yang pertama. Pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar artinya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hal ini diawali dari kehadiran Kristus yang menghampiri kita dengan kasih karunia-Nya. Datang ke dunia ini. Dan barang siapa yang menyambutnya dan menerima dan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang memerintah dalam hidupnya. Di saat penyerahan diri kepada Kristus, inilah kita menjadi terhubung dengan surga dan memiliki akses kepada Bapa di surga. Sehingga kebaikan-kebaikan Allah dari tempat maha tinggi akan mengalir deras tanpa terhalang oleh apapun di dalam hidup kita sampai kepada kekekalan. Hal yang kedua adalah hanya mengandalkan Tuhan saja. Penghalang kebaikan Tuhan yang tidak mampu kita atasi adalah dosa. Dosa adalah memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Pemberontakan itu adalah tidak lagi mengandalkan Tuhan, namun kekuatan diri sendiri dan manusia. Merasa mampu dan bisa tanpa Tuhan. Sekalipun tahu Tuhan, ingat Tuhan, namun tidak datang kepada Tuhan. Tidak mencari wajah Tuhan, namun berjalan pada keinginan dan kemampuan diri sendiri. Sikap seperti inilah yang tidak mengandalkan Tuhan. Sikap mengandalkan Tuhan akan tercermin dalam keseharian kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan yang dalam untuk datang kepadanya? Dengan merendahkan diri, mencari wajahnya, berdoa, dan berseru bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan binasalah kita.
kita menyadari bahwa satu-satunya yang dapat memberi kita hidup dan memelihara hidup kita sampai kepada kekekalan adalah Tuhan. Allah berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Tuhan akan melimpahkannya dengan segala kebaikannya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yeremia 17 ayat 6 sampai dengan 8. Dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, adalah rendah hati. Rendah hati adalah menyadari akan keterbatasan diri sendiri. Orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya akan jauh dari hati yang congkak dan memiliki kesabaran, bertekun dan ulet. Di sisi lain, sikap rendah hati tidak mudah terpeleset dan jatuh, bahkan memiliki kekuatan yang dapat mampu bertahan di tengah segala keadaan. Lebih dari itu, kerendahan hati dapat menimbulkan belas kasih Allah kepada kita, dan kebaikannya dari tempat maha tinggi mengalir di dalam hidup kita. Sebagaimana yang dicatat di dalam Amsal 22 ayat 4, dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bagian yang ketiga, rasa lapar akan Tuhan. Manusia kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh jasmania kita membutuhkan asupan makanan yang bergizi. Salah satu signal bahwa tubuh kita sedang kekurangan asupan dan membutuhkan asupan adalah adanya rasa lapar. Dan karena adanya rasa lapar itu terjadi, maka kita berusaha untuk mencari makanan untuk dimakan agar dapat mengusir rasa lapar dan kita menjadi kuat kembali secara fisik. Demikian juga rohani kita, bahwa rohani kita membutuhkan asupan makanan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah asupan makanan yang bergizi untuk rohani kita. Dan hal ini hanya akan terpenuhi bila kita memiliki rasa lapar akan firman Tuhan itu sendiri. Karena adanya rasa lapar itu sehingga kita mencari sampai kita menemukan. Dan tidak hanya menemukannya, kita pasti mengunyahnya dan menelannya sehingga itu menjadi kekuatan dan memuaskan rohnya kita. Kepuasan terjadi oleh karena di dalam firman Tuhan itu ada sukacita, ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan keberhasilan yang Allah sediakan di dalamnya. Itulah yang ditulis oleh pemazmur di dalam Mazmur ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibatnya, ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah itu baik. Kebaikannya sampai selamanya. Kebaikan Allah sampai selamanya. Dan selamanya kita dapat menikmati bila kita hidup takut akan Dia, rendah hati, dan rasa lapar akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hari-hari dan waktu yang telah kami lewati, Engkau selalu baik bagi kami. Kebaikan-Mu tak ada satupun yang mampu menghentikannya, kecuali kecongkakan dan kesombongannya Tuhan. Namun oleh Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menyingkirkan segala kecongkakan dan keangkuhan itu.
Engkau Allah yang memampukan kami untuk menanggalkan semua keangkuhan hidup. Dan kami belajar untuk mengandalkan Tuhan lebih daripada segalanya. Satu-satunya yang kami andalkan adalah Tuhan sendiri. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang menolong kami, yang menuntun kami. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami kepada Engkau, bahwa sungguh Engkau adalah pribadi yang sangat-sangat kami butuhkan. Sebab tanpa Tuhan di dalam hidup kami akan sia-sia dan kami tak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu ya Tuhan. Berikan kami rasa haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Supaya setiap hari, setiap saat kami mencari Engkau. Kami datang kepada Engkau. Karena di dalam Engkau kami menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Engkau akan mengalirkan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kebaikan-Mu itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari naikkan syukur lebih lagi, katakan. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih lagi katakan, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Yes Lord, Kau baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan memohon anugerahnya. Tuhan Allah yang hidup memberkati kita semua. Arahkanlah seluruh hidupmu kepada Dia dan bela engkau angkat kedua belah tanganmu. Sebab Allah yang hidup memberkati engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, berkata bersama amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.